Herman TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina as-siyam wa anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Bapak Ketua dan seluruh jajaran pengurus panitia Ramadan, yang kita muliakan Bapak Imam, orang-orang tua kami, para sesepuh, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, Bapak Ketua RW, Ketua RT di lingkungan kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan remaja, anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Malam ini, di malam yang kedua kita melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul santapan rohani Ramadan di malam yang kedua yang telah ditetapkan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru adalah puasa Ramadan sebagai momentum penyucian jiwa. Anak-anak Pak Ustadz, silakan dicatat karena nanti ada kuis ya. Puasa Ramadan sebagai momentum penyucian jiwa. Konsep penyucian jiwa itu tinjauannya adalah tasawuf. Para sufi mengatakan penyucian jiwa itu dengan istilah tazkiyatun nafs. Kata tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua kata, tazkiyah dan nafs. Kata tazkiyah itu berasal dari kata-kata zaka, bermakna suci. Kata zakat juga bermakna suci karena sama akar katanya. Nafs yang bermakna bisa diri atau jiwa, sehingga tazkiyatun nafs bermakna dia menyucikan jiwa. Dalam kajian hukum Islam dalam tataran fikih disebut dengan istilah at-thaharah. Kalau kita buka buku-buku fikih, bab pertama itu pada umumnya adalah berbicara tentang konsep thaharah. Puasa seperti apa yang dapat menyucikan jiwa kita itu? Yang dapat menyucikan jiwa kita itu adalah ketika kita mampu bisa melaksanakan puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga. Karena dalam tataran fikih, dalam kajian hukum Islam, puasa itu didefinisikan dengan menahan dari makan dan minum, berhubungan suami istri dan segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari sesuai dengan yang telah disyariatkan. Definisi itu dalam kajiannya Imam Al-Ghazali menyebut dengan istilah puasanya am, orang umum, orang kebanyakan. Terpenuhi oleh kita syarat dan rukunnya, puasanya sudah sah dan diterima, Pak.
kalau kita lihat perintah puasa itu dalam Al-Quran digunakan dengan kata-kata as-siyam, kutiba alaikumus siyam. Lihat dalam hadis digunakan dengan kata-kata yang sama, faradallahu siyamahu, juga digunakan dengan kata-kata siyam. Tapi lihatlah, ketika kita berniat melaksanakan puasa itu, kata siyam itu diganti dengan kata-kata saum. Coba anak-anak Pak Ustadz baca niat puasa nak. Nawaitu sauma ghadin, saum, bukan as-siyam. Apa bedanya siyam dengan saum itu? Perintahnya dalam Al-Quran, dalam hadis digunakan kata-kata siyam dengan makna kita melaksanakan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi ketika dalam berniatnya, kata siyam itu diganti dengan kata saum. Apa yang dimaksudkan dengan kata saum itu? Bahwa kita bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga ketika berpuasa itu, tapi naik dia pada tingkat yang kedua. Kalau yang pertama tadi Imam Al-Ghazali mengatakan puasanya am, orang kebanyakan umum, maka yang dimaksudkan dengan siyam itu adalah bukan hanya dia menahan lapar, haus dan dahaga, tapi dia mampu mempuasakan mulutnya, tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhai Allah, yang bisa mengurangi nilai ibadah puasanya. Dia mampu pula mempuasakan matanya, tidak melihat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dia bisa mempuasakan telinganya, mulai dia bisa mempuasakan tangannya, puasakan kakinya, tidak melangkah ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan pada tingkat yang tertinggi, setelah dia mampu menahan lapar, haus dan dahaga dan dari segala yang membatalkan ibadah puasanya, dia puasakan mata, telinga, mulut, hidungnya, dia puasakan tangannya, dia puasakan kakinya, sampai kepada tingkat khawasul khawas. Tingkat yang tertinggi ibadah puasanya itu adalah hatinya ikut berpuasa. Puasa yang seperti inilah yang akan mampu menyucikan jiwa dengan ibadah puasa yang dilaksanakan itu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tasawuf itu, konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa itu ada 3 tingkatannya. Nih anak-anak Pak Ustadz catat nih. 3 tadi tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. 1 puasa am, umum. 2 puasa khas, khawas. Dan yang ketiga puasa khawasul khawas. Nah, dalam konsep tazkiyatun nafs itu, penyucian jiwa itu berada pada 3 tingkatan. Yang pertama, apa yang dikenal dengan istilah takhalli. Anak Pak Ustadz yang catat dengan kho, takhalli. Yang kedua disebut dengan tahalli dengan ha, tahalli. Dan yang ketiga disebut dengan tajalli dengan jim, tajalli. Jadi konsepnya itu adalah takhalli, tahalli, tajalli. Nah, apa itu takhalli? Takhalli itu artinya supaya jiwa kita ini suci, buang seluruh sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita. Mengeluarkan seluruh sifat yang tercela itu disebut dengan takhalli. Apa saja dia yang termasuk ke dalam takhalli yang harus kita buang dari jiwa kita itu? Kalau kita kumpulkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tak kurang ada 27 Bapak Ibu. Hindarkan syirik, tinggalkan munafik, kafir, fasik, ujub, riya, takabur, hasad, khianat, kizib, bohong. Tinggalkan semua, bakhil, ghadab, pemarah. Ada 27 sifat yang ada dalam jiwa kita ini yang termasuk ke dalam takhalli.
akhlakul mazmumah. Tinggalkan itu semuanya. Ibadah puasa yang kita laksanakan ini, ketika kita dalam keadaan berpuasa itu, maka seluruh sifat-sifat itu tidak akan kita lakukan. Mengeluarkan seluruh sifat-sifat tercela itulah yang disebut dengan konsep tahalli, langkah awal dalam penyucian jiwa. Lalu setelah itu laksanakan langkah yang kedua yang disebut dengan tahalli. Apa itu tahalli? Setelah keluar dia seluruh sifat-sifat jelek, akhlakul mazmumah, masukkan dengan tahalli sifat-sifat yang terpuji, mulai dari yakin, iman, tauhid, qanaah, wara, ikhlas, tawadu, amanah, jujur, sabar, syukur, dan seterusnya. Nah, kalau bisa paham kita konsep ini, tahu kita kalau ada orang yang berbuat syirik, tahalli, maka tahallinya, obatnya itu adalah tauhid. Kalau ada orang mempunyai sifat munafik, maka penyuciannya itu melalui iman. Kalau ada orang mempunyai sifat riya, membersihkan, menyucikannya itu adalah dengan ikhlas. Kalau ada orang memiliki sifat takabur, sombong, maka penyuciannya itu adalah melalui tawadu, rendah hati. Begitu seterus konsepnya itu, Pak. Nah, ibadah puasa yang kita laksanakan ini, ketika kita mampu mengeluarkan dari jiwa kita ini seluruh sifat-sifat yang tercela itu, nih, ibarat air yang berada di dalam gelas ini, Bapak Ibu. Air ini bening memang, boleh dipraktekkan nanti di rumah. Kalau ada bersisa teh kopi kita, dia dalam keadaan berwarna teh, berwarna kopi, ya, coba disiram terus dengan air sampai dia bersih. Membersihkannya itulah yang disebut dengan tahalli, sampai dia bersih, hilang semuanya. Setelah itu barulah diisi dengan sifat-sifat yang baik, tahalli. Nah, puasa yang kita laksanakan ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersih, suci secara jiwanya. Ramadan adalah bulan yang suci. Di dalamnya ada satu malam, Lailatul Qadar adalah malam yang suci. Lailatul Qadar itu hanya Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang suci. Ketika berangkat orang menunaikan ibadah haji, dia pergi ke tanah yang suci. Di bawahnya harta, seluruh biayanya adalah berasal dari biaya harta yang suci. Diharapkan dengan ibadah hajinya, pulang dengan haji mabrurnya, dia menjadi orang yang suci. Begitu juga dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini, Bapak Ibu. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, ketika kita mampu mansoma, siang harinya berpuasa, wa man qama, di malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail, full ibadah kita 24 jam itu, itulah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang suci. Jadi dengan ibadah puasa yang kita laksanakan dan amaliyah Ramadan yang kita lakukan itu, keluar kita setelah Ramadan ini bagaikan seorang bayi yang keluar dari kandungan ibunya, bersih dalam keadaan suci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tak solat zuhur, Pak, tak solat asar, dia secara fikih, secara hukum Islam, apakah puasanya itu sudah sah dan diterima? Terima, Pak, walaupun dia tak solat zuhur, tak solat asar, karena dia sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau ada orang melaksanakan ibadah puasanya tapi dia masih berbuat syirik, masih ada irinya, masih ghadab, masih ghibah, masih namimah, apakah batal ibadah puasanya itu? Enggak. Tapi yang berkurang, yang hilang itu adalah nilai pahala ibadah puasa yang telah dilaksanakannya. Takkan bisa mengantarkan dia menjadi hamba yang suci jiwanya apabila dia tidak mampu
mengendalikan diri dengan ibadah puasa yang dilakukannya itu. Inilah yang dimaksudkan dengan bahwa amaliyah Ramadan, puasa yang kita laksanakan ini mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang suci. Sekali lagi, puasa yang seperti apakah yang mampu mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang suci itu? Adalah puasa yang dilaksanakan secara lahir dan batin. Bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga, bukan hanya sekedar menahan dari berhubungan suami istri. Karena Nabi mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya itu, illal ju' wal 'atshi, kecuali hanya lapar, haus dan dahaga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, karena setiap ibadah yang kita laksanakan ini akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci ini. Inilah tausiah Ramadan kita di malam yang kedua yang dapat kita sampaikan. Seperti yang telah disampaikan oleh panitia tadi, silakan anak-anak Pak Ustadz yang telah mencatat tadi dijawab pertanyaan Pak Ustadz ini. Untuk anak Pak Ustadz yang laki-laki dulu, tunjuk tangan ya. Yang bisa jawab, boleh dikasihkan mic-nya. Puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersih dan suci. Namanya dalam kajian tasawuf disebut dengan tazkiyatun nafs. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Coba disebutkan, tunjuk tangan. Nah. Ya, Ozil, maju depan. Silakan. Duduk nak. Taholli. Tunggu dulu, belum lagi. Nengoknya ke sana tuh ada kamera TV One. Nah, siapa namanya nak? Ozil. Ozil. Nah, Ozil puasa tadi nak? Puasa. Puasa. Ini checkpoint aja nih Bapak Ibu. Papa ada di sini? Hah? Orang tua ada di sini, Papa, ayah? Nggak ada. Hah? Bunda, Mama ada di sini nak? Oh ada. Ya, mantap. Kita sangat maklum kalau orang tuanya dalam bekerja, kita maklum itu. Tapi kalau orang tuanya di rumah, sayang kita ini tak sesuai dengan teorinya. Karena teorinya itu ku anfusakum wa ahlikum. Orang tua itu yang mengajak anak ke masjid. Silakan. Jawabannya taholli. Taholli. Tahalli. Tahalli. Tajalli. Tajalli. Nah, mantap. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ini bisa berangkat umroh tapi tanpa uangnya ya. Nah, oke. Baik. Silakan. Oke. Anak Ustadz yang perempuan berdiri dari belakang aja, kasihkan mic-nya di sana aja. Ya, siap-siap yang perempuan. Yang laki-laki jangan patah semangat, besok masih ada lagi. Baik. Untuk anak Pak Ustadz yang perempuan, sebutkan sifat tercela 3 macam dan sifat terpujinya 3 macam. Kan banyak. Sifat tercela, contoh sifat tercela ya. Ya, tahollinya 3, tahallinya juga 3. Tunjuk tangan nak. Sifat mahmudah atau sifat madmumah. Ya, Ya, siapa sebutkan namanya? 3 dulu. Sini. Ya. Ya, maju depan. Oh, sebelah sini aja, ke depan aja ya. Sini, sebelah sini. Ya. Ini nih. Ya. Mohon maaf Pak, tak apa-apa di sana aja. 3 mazmumah tercela dan 3 mahmudah terpuji. Ngadapnya sini nak, dan nampak Pak Ustadz dah. Geser sedikit. Oke, baik. Siapa namanya nak? Rica. Siapa namanya? Rica. Suci. Rica. Oh Ica, ya. Coba hindarkan 3 sifat tercela. 1. Ada 27 tadi, sebutkan 3 jadilah. Suka marah-marah. Hah? Suka marah-marah. Suka marah-marah, mamanya suka marah-marah. Apa istilahnya? Tahu enggak istilahnya?
Enggak. Ghadab, pemarah. 2, Berbohong. bohong. Apa bahasa Arabnya? Kazib. Kazib. 3, nggak usah nengok yang nunjukkan, nengok sinilah. Pelit. Pelit. Bahasa Arabnya? Bakhil. Bakhil. Nah, bukan bahlil, bakhil. Ya. Oke. Ya. Baik. Sebutkan 3 yang sifat mahmudah, tahalli. Berbakti kepada orang tua. Bolehlah. Birrul walidain. Terus 2, Jujur. jujur. 3, Amanah. amanah. Ya. Hilangkan tuh sifat-sifat yang akhlakul mazmumah, semuanya pakai sifat-sifat yang terpuji sehingga diri kita menjadi suci dan bersih. Baik, silakan. Oh, ini di sini duitnya nih. Ya, ya. Kasih aja Ustaz. Ya. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.